Baiklah, langsung aja kita buka diskusi persentase makalah atau artikel. Persentase yang pertama akan dimulai oleh Makira. Kepada Makira dipersilakan. Apakah udah kelihatan semuanya? Oke. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Mangfira Dia Putri. Saya dari Universitas Bangata. Baiklah, dengan judul menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam dalam kegiatan pramuka di SD Negeri 08 Surau Gadang. Nggak ada laptop. Yang pertama yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Bersinambung dengan poin Dasar Dharma ke-1 dan 10, yang mana pengamalan nilainya seperti contoh, pada saat kegiatan pramuka di SDN 08 Surau Gadang, diselenggarakannya ekstrakurikuler yang mengandung nilai religi. Dapat dilihat dari sikap anggota pramuka, di mana setiap kegiatan diawali dengan berdoa. Setiap masuk ruangan mengucapkan salam dan izin, melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan ajaran agama, serta berhentinya kegiatan pemberian materi untuk istirahat dan sholat asar pada pukul 15. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, masuk ke Dasar Dharma kedua, 3, dan 5. Contohnya, pada saat kegiatan pramuka, di sini ditanamkan cinta kepada alam seperti gotong royong dan bersih-bersih halaman, serta tempat ruangan kegiatan pada saat kegiatan pramuka berlangsung. Anggota pramuka yang memiliki sikap rela berkorban, hal ini dapat dilihat dari sikap kasih sayang terhadap teman, tetangga, rasa terhadap teman, serta sikap saling tolong-menolong, dan selalu mengutamakan 7S, salam, sapa, senyum, santun, sopan, semangat, sepenuh hati. Selanjutnya, yang ketiga, Persatuan Indonesia. Poin Dasar Dharma ke-6 dan ke-7. Dalam persatuan di dalam Pancasila, Pramuka SDN 08 Surau Gadang selalu hemat dalam mengelola keuangan dan bisa membuka kewirausahaan atau jual produk. Uangnya dikelola agar lebih baik. Pembelajaran berkelompok serta tingkat antusiasi anggota pramuka ketika berkelompok. Perilaku tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Joseph sebagaimana dikutip oleh Hadi 2007, yakni kepramukaan merupakan tempat bagi pramuka guna melatih dalam hal berorganisasi, gerak organisasi baik ke dalam maupun keluar. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, sesuai dengan poin ke-4 dan 9. Tingginya sikap demokrasi serta musyawarah oleh anggota pramuka. Hal ini sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Yusuf, sebagaimana dikemukakan oleh Hadi, yakni kepramukaan merupakan tempat bagi pemuda guna berlatih hidup demokratis, seperti segala sesuatu dirundingkan secara bersama, dipecahkan bersama, dan diputuskan bersama. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masuk ke poin Dasar Dharma ke-8. Disiplin berarti setia akan keadilan sosial seperti disiplin mengelola kegiatan dalam pembagian kelompok. Harus adil, yang mana yang aktif dan tidaknya semuanya dicampur, agar kesemerataan untuk kelompok. Penerapan nilai keadilan dapat terlihat dari keterbukaan pembina dalam membentuk kelompok tanpa membeda-bedakan susunan seperti tingkat toleransi anggota pramuka terhadap pendapat temannya.
faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor pendukung dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka ialah adanya program yang disusun oleh pihak sekolah. Dukungan dari pihak sekolah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pramuka. Bentuk dukungan tersebut yaitu dengan menjadikan kegiatan pramuka sebagai satu-satunya ekstrakurikuler wajib. Selain itu, bentuk dukungan lain yaitu berupa perlengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan pramuka. Sarana dan prasarana tersebut sangat menunjang terlaksananya pendidikan nilai kebangsaan yang dilakukan dalam setiap kegiatan latihan maupun pada saat perlombaan. Pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka di SDN 08 Surau Gadang tidak serta-merta berjalan lancar sesuai rencana. Dalam pelaksanaannya pasti ada kendala dan hambatan yang membuat pelaksanaan ekstrakurikuler tidak berjalan maksimal. Kendala-kendala yang muncul dalam implementasi nilai Pancasila bersumber dari dua faktor, yakni faktor individu dan lingkungan penunjang. Dalam hal ini, masih banyak siswa yang merasa takut kekerasan saat mengikuti kegiatan pramuka, sehingga membuatnya ragu untuk berangkat pramuka. Selain itu, juga faktor keterbatasan pembina yang aktif dalam mengikuti kegiatan latihan pramuka. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Fira yang sudah mempresentasikan hasil artikel ya. Baiklah, presentasi selanjutnya akan saya bacakan hasil artikel saya. Kembali lagi sih. Mohon izin Kak. Itu di dalam SD kan ada dua golongan. Iya, Kak. Golongan siaga dengan golongan penggalang. Kakak yang diutamakan golongan siaganya atau penggalangnya? Siaga, Kak. Siaga bukan dasar dharma Kak. Siaga, kalau siaga itu berbakti kepada orang tua. Dwi Dharma. Nah, itu masuknya golongan penggalang. Nilai-nilai Pancasila. Maaf Pak ya, izin nih bertanya. Masalah itu ada golongan siaga dengan penggalang. Kalau siaga di SD, kecuali di penegak, itu golongannya sudah racana dengan ambalan, masuknya ke mahasiswa. Nah, situ di SD itu pengalaman saya ngajar, alhamdulillah saya dapat juara ketiga tingkat wali kota LT3 kemarin. Selamat, Itu Kak. golongan penggalang. Ya, itu golongan penggalang. Tapi kalau golongan siaga dalam SKU-nya berwarna hijau, ini penggalang berwarna merah. Tadi Kakak nyebutin argumentasinya, makalahnya itu tentang penggalang, bukan tentang siaga. Kalau tentang SD itu menyakup siaga dan penggalang. Izin kayak maaf ya. Kak. Ada nggak koreksi dikit? Ya, terima kasih Kak atas koreksinya. Iya. Makasih Kak. Nah, Nanti bikin diperbaiki, Kak. ya, bikin makalahnya kalau di SD itu ada golongan siaga dan penggalang. Kita teranya itu ada istilahnya siaga, mengenal nilai-nilai Pancasila itu memperkenalkan. Nah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, memperkenalkannya juga, dan juga nanti mengenalkan nilai-nilai kepahlawanan. Itu materinya. Nah, kalau penggalang itu mencakup dengan pendalaman
Nah, itu kayak jadi ini makalahnya kakak tolong dibuat lagi, ditambahkan lagi makalah siaganya. Ya, Kak. Benar itu Baik, kakak Kak. benar. Itu kakak udah benar, bagus. Saya salut. Makasih, Bagus. Kak. Iya, iya, iya. Tapi Eh, tolong ditambahkan. ya, baik, Kak. Nanti diperbaiki lagi, Kak. Iya, ditambah aja bukan diperbaiki, ditambah. Oh, iya. Nah, makalah siaganya. Iya, Kak. Nanti Nah, ya. ditambah, Kak. Iya. Makasih, Kak. Ya, ya, siap, siap, siap. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri yang berjudul penerapan nilai tanggung jawab dan kerja keras terhadap siswa dalam ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri. Kayaknya kita cuma 3 orang ya. Iya, kalau di itu ada 4 orang, Kak. Di Yang mana? satu mungkin nggak ada masuk, Kak, di ronde acaranya, Kak. Oh, Dari begitu. Primata juga, Kak, 1 orang. Tapi kayaknya nggak masuk, Kak. Iya, kayaknya kayak kita semua ini kayaknya bertiga doang ini. Oke, lanjut tuh, Kak Dea. Mana Kak Dea nih? Banyak dengar suara yang Ya, nggak kedengaran nih, suaranya kecil. DDKI suaranya kecil, Kakak. penerapan nilai tanggung jawab dan kerja keras terhadap siswa dalam ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri 55 Airpaca. Iya nih. Menerapkan. Yang pertama, tanggung jawab. Konsep yang merujuk kewajiban, kesadaran, dan kepercayaan seseorang untuk menjalankan tugas atau kewajiban yang telah dipercayakan ini Tanggung jawab ini. melibatkan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan seorang, baik itu dalam lingkungan pribadi, sosial, profesional, maupun dalam konteks. Aspek yang terkait dengan konsep tanggung jawab. Yang pertama ada kesadaran akan kewajiban, kepatuhan pada tugas atau kewajiban, menerima konsekuensi dari tindakan, keadilan dan etika, tidak menyalahkan orang lain, kesediaan untuk belajar memperbaiki diri. Ya, dilanjut terus. Ayo Kak Dea terus lanjut. Sinyalnya putus-putus ya? Iya, Kak. Iya, di sini nggak kedengeran. Saya cuma baca menerapkan nilai-nilai tanggung jawab itu bagus makalahnya terhadap siswa dalam ekstrakurikuler di SD. Maksudnya nih bagusnya di SMP, Kak. Iya, Kak. Ayo lanjut. Slide-nya ada jalan nggak, Kak? Hah? Slide-nya ada jalan. Udah. Ya udah. Siap. Pokoknya tenang aja. Lanjut aja terus. Peran pramuka dalam membentuk tanggung jawab siswa. Pembelajaran dalam praktik nyata. Iya. Pembelajaran dalam praktik nyata.
belajar sambil melakukan. Pramuka menekankan pada pembelajaran melalui praktik, memungkinkan peserta didik untuk langsung terlibat dalam kegiatan nyata. Ini membantu mereka memahami tanggung jawab dengan menerapkannya dalam situasi sehari-hari. Yang kedua, keterlibatan dalam kegiatan berkelompok. Saya apa dari yang mana nih? Terputus-putus. Yang pertama, adanya kegiatan bergu. Nah, lanjut terus. Di pramuka, peserta didik terlibat dalam kegiatan kelompok yang Suaranya nggak ada deh. Halo? Tes? Udah, Fir? Halo? Udah ada belum, Fir? Nah, suaranya kecil Kak. Di tempat saya mungkin sinyalnya terputus-putus ini. Sinyal wifi-nya ada gangguan juga nih. Udah ada, Fir? Udah semua makalahnya Kak? Belum, Kak. Belum ya? Iya, jaringannya. Suaranya Iya, dengar, Kak. terputus-putus ya. Dengar dikit gimana? Sinyalnya kali Kak, semuanya lagi pada gangguan kali. Ditiup angin besar kali jadinya sinyalnya hilang. Oke, dilanjut Kak Dea. Aduh, menang-menang wae. Ini orang Padang apa Uni, manggilnya Uni apa nih? Apa orang Jawa? Dea, Kak Dea. Orang Jawa apa orang Padang? Nah, ya lanjut. Halo, Kak Dea. Mana Kak Dea? Katanya suaranya nggak ada, Kak. Kak. Mungkin jaringannya, Kak. Iya, jaringan sayanya mungkin lagi ini. Saya teriak-teriak aja Kak. Ini baru timbul lagi. Gue bilang tiup angin kali. Ini bagus nih si Dea nih. Makalahnya nih. Gua dapat nilai 100 ntar nih. Tapi saya tambahin ntar nih. Sama sih, kamu juga nanti saya bagusin ntar saya bilang sama Pak Azril supaya bagus. Tapi tinggal bikin laporannya aja. Saya kan khusus pembina pramuka di SD maupun di SMP maupun di SMA. Nanti kita diskusinya biasa aja. Kita ngobrol-ngobrol tapi ya mungkin ada penambahan atau ada dikurangkan itu sebenarnya bagus. Cuma kan nanti ada tambahan. Jadi buat laporannya kan berkelompok. Oke, mana KDA-nya tuh? Sinyalnya terputus kali ya? Ya kayak?
Ah, ini dia nih kaget, astagfirullahaladzim. Aduh, nongol langsung mukanya doang. Aduh, astagfirullahaladzim. Masya Allah, kaget. Aduh. Oke, ayo lanjut, Kak Dea. Mikrofonnya. Kita diskusi biasa aja kan, namanya orang diskusi kan. Ada nggak, Fir? Suaranya? Iya, makalahnya. Itu sebenarnya bagus. Ya, di SD ditanamkan dengan kedisiplinan, tanggung jawab itu perlu, terutamanya dalam pimpinan regunya. Nah, itu tanggung jawabnya ininya. Tapi itu SD kan kalau kasih tanggung jawab masih berubah-ubah, Iya, Kak. iya kan? Iya, Kak. Merasakan nggak? Dikasih Merasakan, tanggung Kak. jawab ini, dia lari ke sono. Ya. Nah, itu larinya ke siswa yang lebih tinggi yaitu SMP. Nah, tanggung jawabnya diberikan tanggung jawab lebih berat di SMP-nya. Kalau penggalangnya dikasih tahunya kadang-kadang dia ngelawan sedikit. Nah, tapi ada yang mengerti. Nah, itu tanggung jawabnya. Itu berbentuk praktek, yaitu diadakan di Anpinru, Geladian Pimpinan Regu. Jadi wakil dan pimpinan kita gladi semuanya biar dia rasa tanggung jawab kepada anggota regunya masing-masing. Itu ya sedikitnya, tapi bagus. Makanya bagus banget ini makalahnya ini. Terus tanggung jawab apa nih? Kepada peserta didik apa tanggung jawab kepada yang lain? Tanggung jawab sesama anggota kelompok itu, Kak. Oh, berarti pimpinan regunya yang dikasih tanggung jawab. Anggotanya ya tanggung jawabnya kepada sesama anggota. Di dalam bentuk prakteknya di perkemahan, nah itu dia dikasih tanggung jawab sama ketua regunya. Nah itu suruh masak ya masak. Kadang-kadang kan anak SD kan disuruh masak, dia kabur ke sono main-main bola. Ayo, bener nggak? Saya udah merasakan seperti itu. Tapi alhamdulillah saya gembleng terus. Bagaimana tanggung jawabnya? Nah itu saya kasih tugas-tugas dengan tugas praktek. Nih kamu bikin ini. Coba bagaimana tanggung jawab kamu? Oh siap Kak. Akhirnya alhamdulillah bagus, mau nurut semuanya. Ayo kita kasih permainan bertanggung jawabnya sebentuk permainan. Nah, kita kasih permainan seperti permainan tongkat dua, dikasih tambang, yang lainnya suruh megang, dimasukkan ke dalam botol dalam gelas aqua atau gimana, ditarik rame-rame itu tanggung jawab. Permainannya seperti itu. Nah, nanti ya kalau insya Allah saya kirimin deh video-videonya deh. Ya, nanti buat acuan itu anak SD. Saya cari dulu di draft saya atau di galeri saya videonya. Insya Allah saya kirimin. Tapi nanti kirimin nomornya, WA-nya nanti saya kirimin makninya. Semuanya saya kirimin juga biar nanti pas satu kelompok kita kan. Nah nanti biar situnya bagus di hadapan dosen. Ya kita kan hanya sifatnya membantu, ikut-ikutan. Iya kan. Kalau saya sih memang kuliah, tapi tingkat 4 saya udah berhenti karena calon gurunya di PNS-nya di daerah DKI tidak mencukupi, umur saya sudah melebihi dari 46. Begitu. Jadi saya mundur. Oke. Terus apa lagi makalahnya yang lain? Nyambung yang tadi belum siap, Kak. Hah? Aspek. Nah, Oh iya, nah aspek. Aspeknya apa nih? Yang aspek riwayat apa dengan konsep tanggung jawab? Itu semuanya sudah masuk ke dalam tadi saya cerita itu semuanya tuh. Sebenarnya. Iya, Kak. Udah masuk semua itu. Semuanya saya terapkan semua. Itu peran pramuka dalam berbentuk tanggung jawab itu semuanya
termasuk Dian Pinru, tanggung jawab semua kepemimpinan, ya kan? Dian Pinru itu latihan kepemimpinan, semuanya tanggung jawabnya semua ada semua. Termasuk Dian Pinru, aspek tanggung jawabnya peran dalam bentuk tanggung jawab siswa. Nah, jadi semua kalau SD diadakan Dian Pinrunya berbentuk permainan. Ya, berbentuk permainan. Jadinya kalau anak SD berbentuk permainan, tapi di SMP kita benar-benar penggalang SMP itu benar-benar kita godok benar-benar deh. Tapi kalau anak SD kita berbentuk permainan, jadi itu anak tuh mengerti. Dia sifatnya mau bermain, makanya kita ada dua golongan, siaga dengan penggalang. Nah, siaga itu berbentuk permainan dan juga penggalang juga berbentuk permainan, tapi permainannya yang tanggung jawab. Ya, dikasih tanggung jawab berbentuk permainan. Nah, seperti itu. Ya kan, kalau dalam camping-camping pernah merasakan perjusah atau ini enggak di sekolah-sekolahnya? Itu melatih tanggung jawab juga. Iya kan? Anak suruh perjusah nih. Anak-anak suruh bawa ini. Bawa obat-obatan yang penting, bawa ini itu aspeknya termasuk tanggung jawab. Kak Dea sudah merasakan ikut perjusa nggak di kampusnya atau di ininya? Belum, Kak. Belum. Nah, apalagi belum. Nah, itu termasuk bagus juga nanti kalau ada menugaskan seperti itu rasa tanggung jawabnya. Kamu Kak Dea juga tanggung jawab kepada dirinya, bawa obat-obatan kalau sakit kan begitu. Oke. Itu semuanya masuknya semua udah terpecah semua itu semua makalah tuh dari peran tanggung jawab semua. Jadi saya yang nguraikan nih. Maaf nih, bukan saya lancang nih. Aduh. Harusnya saya belajar sama dari UBH nih, UBH nih jadinya Universitas Bung Hatta nih. Aduh, oke. Lanjut lagi. Kalau saya nggak punya makalah ya, makalah saya di otak. Jadi saya nggak bisa menampilkan di laptop apa di mana, laptop saya lagi rusak. Kalau saya tampilkan banyak sebenarnya. Sudah ikut kursus main dasar belum, Kak Dea? Belum, Kak. Belum. Sebenarnya mahasiswa itu sudah masuk Racana itu laksana aja, penegak laksana itu udah menampilkan mengikuti dalam SKU-nya itu mengikuti istilahnya ikut kursus KMD. Ya. Untuk KMD nanti situ makalahnya tanggung jawab semuanya ada semua. Nanti bukunya buku KMD-nya materi KMD-nya entar insya Allah saya kirimin deh. Ya, Kak. Iya. Tanya kamu itu baca sendiri semuanya ada semua di situ. Ya, semuanya ada. Nggak tahu, jangan takut-takut saya megang nih. SKU penggalang dengan SKU penegak. Makalah saya cuman adanya di sini semua saya jabarkan semua. Makalah kamu semuanya bagus. Saya suka. Ya, apalagi sama si siapa tuh yang satunya si Makfirah dia Putri itu ditambahkan karena nggak ada siaganya. Kalau kamu kan makalahnya tanggung jawab untuk siswa penggalang. STC penggalang. Tapi lebih baiknya ditambahkan juga ke siaga. Di siaganya. Oke, Kak Dea? Ya, Kak. Nah, ditambahkan ke siaga, tanggung jawab siaganya. Nah, kalau siaganya ada di tanggung jawab siaga kepada orang tua, nanti anak yang ke penggalangnya itu akan merasakan tanggung jawab kepada beban-beban dirinya dia sendiri. Kan kalau siaga itu Dwi Dharmanya kan siaga berbakti kepada
ayah dan bunda. Bukan menurut lagi, sekarang berbakti. Berbakti kepada ayah dan bunda. Nah, sekarang saya tanya sama Kak Dea. Kak Dea berbakti nggak sama ayah bundanya? Pasti suka ngeyel. Ayo. Ayo, saya tanya dulu. Oh, pasti suka ngeyel ya sama mamanya. Berarti nggak berbakti kepada ayah dan bundanya. Nah, itu anggota siaga. Dan siaga itu yang keduanya tidak putus asa. Jadinya apapun kita cari sebenarnya. Kita masuk ke golongan siaga. Kita nggak pantang putus asa. Apapun kita cari. Nah, maupun jadi pembina juga jadinya kita pantang putus asa. Nah, kita cari bagaimana kita dapat. Nah, itu namanya tanggung jawab. Ya, Kak Dea. Kok jadi saya ceramah nih? Ngomong dong semuanya. Kalau jangan diam-diam aja, kita kan diskusi. Ayo. Nanti kalau saya kasih sertifikat saya bingung juga. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa diskusi sama teman-teman yang lain. Kita argumen apa tuh istilahnya diskusi. Kak nanya bagaimana Kak gini. Nanti kalau saya bisa jawab saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab saya tangguhkan, nanti saya chat dengan WA-nya, kan begitu. Oke, gimana Kak Dea? Jangan diem aja, aku saya paling. Nah inilah nggak tanggung jawab nih, berarti kalau diem nih ngobrol harus tanggung jawab, berarti putus asa nih. Jangan mesem-mesem doang. Ayo Makfirah, ada Putri, kok diem aja? Ngomong dong. Kak, ya insya Allah kami bulan Januari akan mengadakan KMD, Kak. Saya dukung. Nanti insya Allah materinya saya kasih. Boleh. Ya, nah, tenang aja, kirim aja WA-nya. Ya Kak, nanti ya kan. Nanti Pak Azril nomor itu dong yang Tosca kemarin tuh kelompok saya tuh namanya. Ada kan nama saya kan? Ada Kak. Nama saya siapa? Kak Rohmadi Sugianto. Nah, itu ada nomor teleponnya. Nah, itu nanti makalahnya saya kirim. Maupun sekarang lagi Zoom sih, saya nggak bisa buka-buka ini apa tuh istilahnya draftnya. Nanti kalau draftnya ini terputus lagi, nyambung lagi, ya. Nanti habis Zoom, saya jam 12 kamu WA saya, Kak. Nih tadi kelompok kakak nih, kelompok saya mana Kak materinya? Nanti saya kasih buat KMD. Saya sih banyak sebenarnya materi, tapi saya di laptop ada, tapi laptop saya rusak. Nah, gitu. Boleh tukar pikiran nanti. Kapan-kapan kita juga pengen main. Saya pernah ke Padang sih sebenarnya. Tapi pernah ke Padang saya tahun 88. Studi banding gerakan pramuka di Jakarta dengan di daerah luar. Tapi di luar lebih maju dibandingkan dari Jakarta. Kalau di daerah fasilitasnya memungkinkan, tapi kalau di Jakarta fasilitasnya tidak memungkinkan, cuman ada di Cibubur doang. Kemarin ada yang ikut Sakai SBH enggak? Pertikanas SBH. Kalau kamu ngikut dari Padang, dari kesehatan itu pasti ketemu saya. Saya Pamong Saka SBH tentang kesehatan. Krida saya menggunakan penyakit B2. Nah, itu krida saya P2. Tapi kalau ada masuk lagi sih saya bisa
masuk kemana-mana dokternya manggil-manggil saya terus. Karena sertifikat saya TOT-nya yaitu P2. Masanya TOT-nya 27 provinsi dulunya tahun 2000 itu pembina dan pelatih penegak itu udah nasional itu 27 provinsi tahun 2000. Sekarang kan Timur kan udah diambil orang jadi dibikin dipecah lagi jadi 33 kalau nggak salah 33 provinsi ya. Bener nggak Kak Dia Putri? Tahu nggak provinsinya ada berapa? Provinsi negara Indonesia? 33 apa 34? Masa kamu orang daerah nggak tahu? Bingung sayanya jadi. Jakarta bingung nih sebenarnya. Ya, nanti kalau ada suatu saat ada ini bisa ketemuan di mana gitu. Atau main ke Jakarta Cibubur. Kak, saya ada di perkemahan Cibubur nih. Kak, saya ada ini, yuk kita ngobrol-ngobrol, kita camping gitu, Cibubur, Jakarta gitu. Udah pernah Jakarta belum? Belum, Kak. Nah, main-main ke Jakarta, DKI itu. Jakarta Timur kan DKI juga. Nanti kita bahas semuanya tuh bentuk praktek itu nanti ada itu nanti kamu nggak perlu di tempat-tempat di SD maupun di mana, tapi kamu cari di tempat perkemahan. Nah, izin sama pembinanya. Nah, itu di situ kita lihat praktek nyata dan langsung kita rekam. Nah, itu jadinya kamu lebih bagus nyata. Kalau di SD kan cuma begitu-begitu doang. Tapi kan di alam terbuka kan berarti wah kamu udah bisa dapat nilai 100 sudah. Ntar kalau misalnya begitu kan gitu. Kamu cari di tempat jangan di SD, tapi kamu pembinaannya langsung di tempat perkemahan. Kalau teman kamu ada membina di situ, minta izin, Kak, izin, saya lagi praktek. Nah, praktek di lapangan nanti bukan di SD tapi di alam terbuka. Nah, itu udah kamu dapat nilai plus. Kelompok kita dapat nilai plus. Nah, itu. Siapa yang jadi ketuanya nih di kelompok ini? Saya belum kenal sama ketuanya nih. Ketuanya Dea, Pak. Kak. Oh, ketuanya Dea. Wah, gimana Dea? Setuju nggak tuh? Mana Dea? Dea? Kak Dea? Wah, menang-menang wae senyum-senyum ngoang dia. Malu sama kakak ya? Oh gitu, kakak dikagetin, kaget pas begitu, astagfirullahaladzim, mukanya Kak Dea. Oke, nih bahasanya udah sampai di sini atau berlanjut nih diskusinya? Gimana Kak Dea? Menang-menang wae. Persentasenya belum selesai, Kak? Belum selesai. Makanya ini dong, dilebarin layarnya dong. Biar enak. Itu pertasanya apa aja tuh? Belum dilanjutin dong. Ini penumpukan rasa kemandirian kan udah masuk semua tuh, saya jelasin semua. Di perkemahan semua. Makalah kamu sudah saya bahas semua sebenarnya. Satu tema itu sudah terbahas semua. Kebahas semua. Itu termasuk tema semua itu. Itu nomor 5 dukung kultur tanggung jawab. Nah, benar juga tuh termasuknya. Diadakan di Anpinru, semuanya masuk semua. Oke. Lanjut dong bacanya terus dong. Kakak pengen denger dong suaranya. Oh, kerja keras sudah masuk. Iya kan? Udah dijabarkan semua tuh aspek kerja keras sudah semuanya udah terbahas semua. Tinggal kalau kamu
ngajar di SD ditambahkan makalah siaga, ya, sama si Putri juga tambahkan ya makalah siaga. Coba cari deh makalah siaga di Google deh, banyak deh. Iya Kak, nanti dicari Kak. Ya, banyak kok makalahnya di Google. Nanti saya bantu kok, kalau nikah bantu saya Kak, siap ya kan, saya kan anggota kelompoknya juga, saya siap bantu kok. Kalau saya kan dulu kan guru juga, tapi guru penjas, pendidikan jasmani dan rohani. Karena saya resign, jadi saya ngambilnya ke pramuka, ke pramukaan khusus gitu. Tapi alhamdulillah sih, yang prestasi saya sih tidak diragukan ya. Di tingkat kecamatan udah dapat juara. Di tingkat cabang, alhamdulillah tahun kemarin dapat juara ketiga. Pokoknya yang saya ngelatih di SMP, di SD sudah pernah dapat lomba PBSA juara ketiga. Alhamdulillah, prestasi saya ya, orangnya konyol kayak begini, tapi prestasinya diakui gitu loh. Karena saya juga ikut KMD-nya waktu itu Pandega. Pas naik Pandega saya ikut KMD. Ya. KMD bukannya saya dilatih sama pelatih, malah saya sama pelatih disuruh ngelatih guru-guru. Nah kan bingung saya. Nah gitu. Jadi ngelatihnya pada guru-guru dosen, ada ini, itu bingung sayanya. Tapi alhamdulillah orang mengakui juga sih. Ya dilanjut tuh Kak Dea. Gimana Kak Dea? Kita ngobrol-ngobrol biasa aja, makalah kamu sudah selesai dianggapnya. Udah terjabar semua, tinggal ditambahkan golongan siaganya, makalah golongan siaga. Jadi lengkap. Kalau mau lengkap lagi dari siaga, penggalang, penegak. Nanti kan kamu ngajarnya kalau guru itu ada yang lengkap itu ada siaga, golongan siaga, penggalang, penegak. Nah, jadi kesimpulan semua itu lebih bagus lagi, semua dilengkapi. Ada golongan siaga dan ada golongan penggalang, ada golongan penegak. Nah, ini kesimpulannya. Tolong dibacain, nggak jelas saya di sini. Pramuka bukan hanya sebagian kegiatan ekstrakurikuler biasa, tetapi juga sebagian sarana pembentukan karakter. Ini kayaknya ada janggal kayaknya ya, prasarananya nggak ada. Sarana bentuk karakter yang memberikan pengalaman berharga bagi siswa untuk mengembangkan sikap tanggung jawab, kerja keras, dan nilai-nilai positif lainnya yang membantu mereka dalam kehidupan di masa depan. Sebenarnya kehidupan sehari-hari, nanti baru masa depan, kehidupan sehari dan di masa depan. Gimana tuh? Iya Kak, nanti ditambahin Kak. Oh iya, iya kan ada kejanggalan. Nah nih yang ininya nih di sini nih sebagian sarana membentuk karakter. Sarana dan prasarananya apa tuh prasarananya? Kan ada sebenarnya ada sarana dan prasarana bentuk karakter yang lebih baik. Bagus nggak kira-kira begitu?
Bagus, Prasarana Kak. apa kira-kira? Kak Dea, prasarana apa? Lapangan atau gimana? Eh, ya, Kak, alat-alatnya pendukung kegiatan. Nah, gitu. Sarana dan prasarana membentuk karakter yang lebih baik. Ya, karakter yang membentuk ya ini membentuk karakter yang lebih baik, memberikan pengalaman berharga bagi siswa untuk mengembangkan dirinya, baru sikap tanggung jawab. Oke, gimana? Iya, tuh ada penamaan-penamaan dikit gitu. Ya, Kak, nanti ditambahin, Kak. Iya, siap, 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 siap. Percaya maka dia sih. Makasih sarannya, Kak. Apanya? Makasih sarannya, Kak. Bukan saran saya, ini saran dan usulnya kok. Saya sih nanya, kan itu makalah situ. Saya kan cuma nanya membantu kalian supaya kamu tuh mendapat nilai yang plus gitu loh. Kan kamu nanti kan mau ini UAS, iya kan? Ujian akhir semester. Iya, Kak. Mau naik tingkat nggak? Mau naik tingkat nggak? Semester 7, Kak. Mau naik tingkat nggak? Tingkatnya. Kamu tingkat berapa sekarang? Semester 7, Kak. Semester 7. Iya, Nah, berarti kan kalau misalnya semester 7 berarti kan naik kan semester 8. Mau nilainya IP-nya bagus nggak kira-kira nih? mau. Nah, kalau mau, jadinya kita tuh berusaha bagaimana caranya mendapat nilai IP-nya lebih bagus. Nah, saya sarankan nanti kalau bikin rekaman video ya, video. Tapi nggak ada saya sih bingung, saya jadi bingung deh, berdua deh. Nanti kalau betul bertiga, kan bertiga atau berempat ini kita nih. Berempat, Kak, tapi yang satu nggak masuk, Kak. Nggak masuk Iya, berempat. dari Bung Hatta satu juga, Kak. Oh, jadi tiganya dari Bung Hatta juga semua. Iya, Kak. Yang DKI cuma saya sendiri. Iya, Kak. Waduh, tuh yang satunya laki apa perempuan? Perempuan lagi, wanita lagi. Jadi laki cuma saya sendiri. Wah, yang paling ganteng kalau saya sendiri deh. Nggak bercanda ya. Oke, nanti kalau ada nanti kita bikin bertiga bikin Zoom kalau misalnya lagi kegiatan. Kapan dikumpulin ininya? Makalahnya. Belum tahu, Kak. Belum tahu. Oke, Hmm. nanti kalau kita bikin Zoom, nanti kamu apa tuh kamu istilahnya kamu simpen ya, kamu simpen berbentuk video atau berbentuk foto. Kalau rekaman itu kan suruh ngerekam katanya, kata Pak Azir suruh ngerekam katanya. Rekamnya selama Zoom ini, Kak. Oh, rekamnya dengan Zoom ini. Iya, sekarang. Udah direkam belum? Udah, Kak. Udah. Udah. Udah, alhamdulillah kalau udah direkam. Ya, diminta laporannya kan. Iya. Nah, itu termasuk tanggung jawab ya, Kak Dea. Nah, itu. Nah, nanti kalau kita mau adakan lagi kita bikin Zoom, di prakteknya dibikin Zoom. Kalau kakak lagi praktek, kalau lagi saya lagi praktek, nanti saya ini kan, anak saya juga pengen tahu juga nanti ya, kalau misalnya ini Kak begini salah, ini harus begini. Kalau saya salah, Kak ini salah Kak. Oh iya begini. Oh iya, makasih atas
saran dan usulnya kan begitu. Kita saling mengoreksi masing-masing. Iya kan. Kadea gimana ketua? Bu ketua, kok menang-menang wae Bu ketua? Nah gitu dong. Kok yang muncul Putri mulu. Ini ketua menang-menang wae ya, kalem-kalem wae nih. Ayo dong ketua ngomong dong. Kesimpulannya udah masuk, udah terjabar semua ya ininya ya. Tinggal kalau ada kekurangan-kekurangan direnovasi, di iniin gitu loh. Nanti kamu kan bisa dapat ilmunya, ya kan. Terus sarana dan prasarana berbentuk karakter yang lebih baik. Nah, berarti kan alat dan semuanya kan terjangkau juga. Kalau sarana membentuk karakter ya bingung kitanya. Prasarananya ketinggalan itu. Tahu di mana ketinggalannya? Iya kan? Alat ngajar tapi nggak ada alatnya. Coba kamu ngajar, umpama contoh, ya ngajar nggak ada, cuman ada papan tulis, ya kan? Prasarananya misalnya alatnya nggak ada, seperti spidol, penghapus untuk menghapus, ya kan? Nah seperti itu. Ada lagi yang kira-kira kesimpulannya kan? Nah di kehidupan apa tuh mereka dalam kehidupan sehari di masa depan, sehari-hari di masa depan, ya kan, sehari-harinya kan diketahuan karakternya. Seperti kamu juga sehari-hari kan bisa dinilai kan pada diri kamu sendiri. Ayo, iya kan? Nah itu lebih baik nanti biar nilainya plus, nilai IP-nya coba dapat nilainya 5, berapa itu, 4, berapa itu kan lumayan itu. Paling tinggi itu, paling pintar itu kok. Kalau nilainya 5,5 atau 4,5 udah tinggi tuh IP tuh. Kalau 3 ini sih terasa rendah, kalau udah apalagi 2, 1. Kalau saya dapat nilainya di kampus, kalau UT susah ya penilaiannya ya. Dalam semester itu dapat IP-nya 1,2. IP saya tuh. Bingung saya. Habis ujian dapat nilainya kena hair lagi. Iya kan? SKS-nya ada 5 SKS satu semester. Satu SKS-nya dikenakan bayar ininya aja lebih tinggi. Kan gitu. Kamu semester bayar berapa? Per semester atau per semester, Kak. semester? Bayarnya berapa? Bayarnya tuh nurun, Kak, dari awal. Misalnya awalnya sekitar 6 juta. Kalau semesternya naik berarti nanti tuh makin turun aja gitu, Kak. Jadi 3 juta. Kalau nggak salah sekarang sekitar 3 juta, Kak. Waduh, hebat juga kalau nggak kuat ininya sih. Kalau saya kan di UT per paket. Satu paket 1 juta. Waktu itu saya tahun 88 1 juta. 1 juta sekarang mungkin udah mau daftarnya kurang lebih 1.500.000 kali, kurang lebihnya. Naik dia. Tapi paket itu termasuk semuanya, modul semuanya dapat semua. Nanti kalau tiap UAS itu bayar. Per UAS bayar per semester. Dia bayarnya situ doang. Apalagi kalau misalnya hair, itu kita harus bayar hair juga. Hair bayar misalnya 300.000
satu modul itu 5 SKS, misalnya bahasa Indonesia. Nah itu, saya aja dapat susah kalau nilai di DUT. Nilainya harus benar-benar. Saya udah pernah praktek, kata dosennya bagus. Bagus kamu katanya, biasa ya katanya. Enggak juga, dosennya teman-teman kita juga. Yang jadi dosen yang penilaiannya. Jadi umpamanya Putri nilai saya, Dea juga nilai saya. Nilai Putri misalnya 6, nilai Dea 7, kan 13. Nah, itu nilai 13 termasuk bagus. Nah, nanti itu nilai prakteknya. Nilai UASnya tertulisnya itu boro-boro dapat segitu. Dapatnya berapa? Itu cuman 0. Iya kan? Padahal kita bener itu nulisnya, dianggapnya salah semua. Susahnya di UT. Nah, itulah kalau UT, tapi itu termasuk universitas terbuka, itu termasuk negeri itu sebenarnya. Sama IKIP. Tapi kalau sudah masuk nilainya IP-nya bagus, itu bisa diangkat jadi PNS-nya. Itulah keistimewaan UT sebenarnya. Mau belajar di online, tatap muka di online bisa. Kan begitu kayak Zoom aja kayak kita begini nih. Gitu, ada gitu. Tatap muka. Nah, itu universitas kebanyakan dari Padang, dari Sulawesi yang nggak bisa ke Jakarta melalui universitas terbukanya melalui Zoom dia. Gitu. Oke, Kak, ini diskusi lanjut lagi nggak? Ini udah sampai kesimpulan, udah selesai kayaknya, gimana nih? Kayak ke Pak Ketua, buku tua. Biasa kita sih guyon-guyonan aja sama buku tua deh, ketawa-tawa aja. Mereka tuh buku tua aja diam-diam aja sih. Kalau bahasa Jawanya meneng-meneng wae. Buku tua. Hai. Ya, Kak. Nah, gitu dong, nongol dipanggil diem aja sih buku tua. Gimana nih kelanjutannya? Udah sampai di sini atau gimana? Ini udah sampai kesimpulan? Udah, Kak. Iya, terus kita ngobrol apa nih? Apa Ya. ngomong pribadi atau ngomong yang lain nih? Jangan bercanda. Jangan diambil hati, kalau saya orangnya guyonan aja, bercanda aja saya orangnya. Memang orangnya kayak gitu. Ayo, ayo dong, ngomong apa kek? Oh, kayak Dian Putri tuh. Kalau itu kayak Dia Putri tuh. Seneng tuh saya jadinya ngobrol, banyak ngomong tuh. Jadinya ada argumentasinya. Jangan menang-menang wae. Oke, ayo dong. Nanti kalau pas jadi guru ditanya sama muridnya diam aja lagi. Bingung sayanya. Ayo deh. Ngomong apa ya saya ya? Ayo bahasa apa sih dalam SKU Pramuka? Mungkin Hah? Kakak kalau mau share pengalaman selama membina pramuka. Oh, saya nggak, pengalaman saya tuh banyak sebenarnya. Nanti deh saya share piagam-piagamnya deh, biar kamu tahu. Tapi piagamnya sudah sama anak-anak, tapi saya nggak moto-moto, tapi cuman yang saya foto cuman piagam LT3. Baru kemarin, LT3 kemarin, juara ketiga. Ya, itu pengalaman saya. Sudah bertahun-tahun saya ngikutin lomba tingkat, perlombaan tingkat kecamatan, tingkat cabang. Nah, itu sampai tingkat cabang saya KO Tidis karena anak bicara dengan saya. Tapi alhamdulillah tahun ini jadi juara ketiga. Nah, itu alhamdulillah pecah telurnya. Barangkali mau akan naik lagi yang tingkat daerahnya nih.
tingkat provinsinya. Mati Kak Dea ya? Aduh, sinyalnya berarti. Apalagi Kak Dea, share apa lagi ntar saya ini pengalaman saya nggak bisa diketik sih, bingung saya. Itu saya cerita doang udah termasuk pengalaman sebenarnya. Ya, Makanya main-main ke Jakarta. Ntar biar mau main ke Cibubur, boleh. Kak, saya ada di Cibubur. Oke, saya susul ke sana. Ngobrol-ngobrol di sana deh tuh. Nih dari MCK Putri sampai Kempa Putra. Nah, itu luasnya kurang lebih 1.500 hektar kalau kurang lebihnya ya. Gitu. Nah, kalau di daerah sih nggak perlu hektar-hektar lagi deh, semuanya hektarnya udah banyak. Camping di mana juga bisa. Di belakang halaman sekolah juga bisa, mana kosong lahannya. Iya kan? Di depan sekolah juga bisa pakai tenda. Nah, coba kamu ngadakan perjusa perkemahan Jumat Sabtu, minggunya kamu bisa istirahat. Ya, nanti kalau kamu perjusa ya di sekolah, kalau kamu ngajar, nah itu zoom ke saya, Kak, materinya apa aja untuk penggalang. Kalau siaga, ini pengalaman. Kalau perjusame, perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu. Dari Jumat pulangnya Minggu. Minggu jangan terlalu sore, jangan terlalu siang. Kira-kira jam 10-an kita sudah pulang. Misal acara pelantikan atau apa gitu. Kita pulang. Nah, itu penting juga. Itu menanamkan rasa tanggung jawab. Ya deh ya. Hei, bengong aja. Ngeliatin mana sih? Bingung saya jadinya. Oke, apalagi? Nah, kita kelompok kita 4 orang. Tapi kelompok yang lain ada berapa orang? Ya, Putri, hadir nggak? Suara Nah, tuh baru nongol tuh. Ngantuk apa gimana nih? suaranya Iya, suara saya Kak. Ininya, tapi kameranya bergerak terus, tapi suaranya terputus-putus. Memang ketiup angin, emang ada Dea sini, Febrianto Lesti nih. Jadi bingung saya jadinya. Anginnya bingung, terlalu cantik gitu. Ya, habis si orangnya cantik gitu, jadinya bingung tuh anginnya tuh. Memilih yang mana nih katanya kan gitu. Enggak, canda. Nah, ayo apalagi? Dia tuh seperti pengalaman kamu kalau saya ini ketik aja di laptop gitu. Oh, pengalaman dari Kasigianto seperti ini. Kasih pengalaman prestasi kamu lebih bagus. Oke. Ntar saya cari deh. Itu pengalaman. Itu kalau saya cari, ini materi banyak nih. Saya sebenarnya ada materi, ada Pak Sandi, ada materi. Nanti kalau penggalang itu, kalau KMD itu ada narakarya, yaitu pembuatan program. Lah, dimatiin. Pembuatan program. Ya. Saya kasih mau programnya. Mana Kak Dea? Entah saya kirimin Kak. programnya, program penggalang.
Kalau program siaga saya tahu di mana. Kalau program penggalangnya ada di HP saya, nanti saya kirim. Nomornya aja nanti saya kirim. Sama sekaligus buku. Nanti kamu print aja kalau bisa ada begitu. Bukunya PDF nanti. Saya kirim PDF. Oke. Iya, Kak. Iya, Kak. Nyaut aja dia. Nggak kelihatan orangnya, nyaut aja. Iya, Kak. Nih, lain jurusan kali ya? Kamu sama Dia Putri. Namanya dia semua. Dia di depan, dia di belakang. Saya bingung nih. Dia di depan sama dia di belakang nih. Iya kan? Dia Putri, sono dia Febrio apa gitu. Tapi depannya beda. Makfirah. Iya. Iya, Kak, Makfirah. Iya. Namanya paling bagus tuh. Nama orang Jawa. Orang Padang. Kamu asli mana sih? Padang emang. Kalau Sinyalnya Firah putus-putus. aslinya Jambi, Kak. Jambi. Iya. Orang Jambi tuh. Saya pernah ke Riau itu. Muter-muter keliling kota sana. Tapi daerah Jawa saya nggak pernah. Karena sudah dibandingnya daerah Sumatera sono. Tahun 88. Sampai jam gadang bagus tuh. Nggak ke sono-sono lagi. Tadi kan rusak gitu, jam gadang. Jam gadangnya tuh rusak. Ya kan? Palanya tuh jam gadangnya tuh udah hancur dah. Jamnya juga hancur. Sekarang udah bagus saya lihat di TV. Wih, dia bagus banget deh. Itu dia adanya di Bukit Tinggi, Jalan Aur Kuning, Padang. Dia, kamu aslinya mana, dah? Padang juga? Iya, Kak. Padang. Padang mana? Di kabupatennya sih, Kak, di Sejunjung. Hmm. Oh, kalau saya udah ke Bukit Tinggi sampai ke Pasar Atas, sampai ke Padang Panjang, Padang Pariaman, semua udah. Tapi kamu di pedesanya kali ya? Apa di kotanya ya kali? Mangganya Uni ya? Ini dia. Apa? Apanya? Dia Putri, makanya manggilnya gue dia Putri, saya manggil belakangnya aja. Putri apa Dea nih yang ngambilnya nih? Kalau belakangnya bingung juga ke depannya. Manggil Putri aja ya. Dia Putri ya. Jangan ketawa. Manggil depan apa manggil belakangnya? Biasanya dipanggil Vira, Kak. Vira. Iya, Kak. Oh, Vira. Ya udah Vira aja deh. Kalau biasanya dipanggil Vira ya Vira aja deh. Monggo. Nih, diskusi kita sampai jam berapa ya? Ini udah 10:30 ini. Setengah jam lagi ya? Apa 1 jam lagi? Pak Ketua lagi. Aduh, salah lagi ngomong deh. Bu Ketua, aduh. Sampai jam berapa Bu Ketua diskusinya? Saya gugup kalau ngeliat cewek-cewek cantik. Makanya salah-salah mulu ngomongnya. Apalagi saya banyak teman tuh orang Jambi semua banyak sih sebenarnya. Kalimantan juga ada tuh orang pramuka juga. Pembina pramuka malah. Apalagi di Jambi. Ayo kita sampai jam berapa nih? Apa diskusinya sampai di sini? Apa kita berlanjut ngobrol-ngobrol biasa aja diskusinya?
Ayo Pira, gimana tuh Bu Ketuanya? Tanyain sama Bu Ketua. Saya sih ikut-ikutan aja deh, sampai jam berapa saya ikutin aja deh. Ngomong dong, masa saya Nah, kalau udah ngomong selesai, terus. kalau udah selesai, Busa nih, saya belum minum nih. Aus nih saya, mau minumnya jauh lagi ngambilnya. Lupa bawa airnya ke sini. Nah, di tembok nih, saya di tembok tuh ada garingannya tuh. Hmm. Di ruangan acak-acakan. Sebentar saya cariin programnya ya. Kalau kamu net programnya sebentar saya cari dulu. Bentar. iya Kak. Ya, ketemu nih. Halo. Assalamualaikum, kembali lagi. Kalau nggak dijawab sih, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Nih, kelihatan nggak programnya? Enggak Jelas nggak? kelihatan Kak, nggak jelas. Nggak jelas. Tuh, jelas nggak? Yang penting fokusnya ini aja deh. Ini nih. Jelas nggak? Enggak Kak. Jelas. Yang penting ininya aja dulu deh. Tuh, kalau ini bagus. Biar jelas belum? Nggak ada ya? Kurang jelas tadi, Kak. Kurang jelas ya. Karena gimana tuh? Jelas nggak?
Ini program per ya, yang tadi tahun-tahun ya. Tapi dibikin 4 bulan per 4 bulan ya. Ini tahunan, ini program tahunan, itu program tahunan. Jelas nggak Kadia? Belum? Ya ntar saya ke PDF-nya aja. Biar jelas ntar PDF-nya aja ya. Ya, Ini Kak. baru contohnya aja. Ini program tadi program tahunan berbentuk 4 bulanan. Ini sertifikat saya. Ini KMD. Ini sertifikat. Kalau sekarang kan Narakarya. Ya. Yang ini kursus mahir lanjut. Ini lanjut. Ya. Dan ini ijazahnya. Sudah ijazah mahir ini. Ini kalau pramukanya udah S1 saya. Ya. Di sidang ini penyidangan, pengambilan pita mahir berarti sudah di sidang kayak membuat skripsi. Dosen-dosen sudah ada di mejanya, kita menghadap kepada dosennya, kan begitu kan? Nah, itu sama. Nanti tanya makalah-makalah pramukanya. Yang ini, baca deh coba. Saya sertifikat apa nih? Jelas nggak? Ijazah kursus pelatih dasar, Kak. Nah, jadi saya pramukanya apa? Itu S2 sudah pelatih dasar. Nah, yang ini apa nih? Apa dia? Kurang jelas, Kak. Kurang jelas. Tuh, jelas nggak? Kursus Pamong Satuan Karya Pramuka. Nah, itu Pamong Saka. Kalau sudah mau mengikuti kursus Pamong, berarti kamu harus mengikuti Pamongnya di bidang maupun karya-karyanya. Kalau penegak karyanya di mana, kamu harus berkarya. Jangan diem di kampus saja, kamu berkarya. Di mana kamu kemampuan kamu? Misalnya kedokteran. Nah, kamu berkecimpung dengan kedokteran. Misalnya kamu mau cita-citanya mau jadi angkatan darat. Nah, itu kamu masuknya ke Saka Wilakartika. Nah, kalau mau jadi kepolisian, kamu masuknya ke Bayangkara. Kalau mau ke marinir, itu kamu masuknya ke Bahari. Kalau ngikut Dirgantara, yaitu Angkatan Udara. Kalau kamu jadi polwan, atau menjadi pilot. Nah, itu diajarin nanti. Terbang kamu nanti ke Jakarta. Naik pesawat sendiri. Pakai pesawat ultralet. Nah, ini yang saya katakan tadi. Apa nih?
pelatihan tenaga kreatif. Apa? Namanya TOT 27 provinsi ya. Warti daerah Gerakan Pramuka Khusus Ibu Kota Jakarta telah mengikuti pelatihan tenaga pelatih TOT penyuluhan HIV dan AIDS bagi pelatih pramuka dan pembina dan pramuka penegak tingkat nasional tahun 2000. Nah, ini termasuk penyuluhan ya, bersangkutan dengan penyakit TOT. Nah, saya ngambilnya SBH itu Saka Bakdusada itu ngambilnya P2, pengenalan penyakit. Nah, tuh sertifikat banyak kan, sertifikat saya kan. Ada lagi. Nih, baca deh, tas saya ngomong bohong lagi. Apa? Kelihatan nggak? Orientasi manajemen kuartir. Nah, itu yang kalau kamu sudah punya ginian, kamu berhak jadi menduduki sekretaris kuartir cabang maupun kuartir rantingnya di daerahnya masing-masing. Nah, yang berhak nih sertifikatnya nih, ya. Nah, yang ini satu lagi. Kamu kenal nggak lambang ini? Tahu nggak lambang ini? Di ambulan-ambulan kan ada kan? Ini namanya AGD. Yaitu pertolongan gawat darurat ambulan 119 atau 118. Mati lagi deh. Nongol lagi. Nah, ini apa? Ini belum saya kasih nama ini. Belum kasih nama. Ini waktu itu Badan Narkoba Provinsi DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sertifikat namanya ini, ya. Pencegahan menyalahgunakan narkoba. Banyak kan DSD banyak. Nah, hati-hati. DSD kadang-kadang orang nggak menyalahgunakan permen dikasih narkoba berbentuk permen. Berbentuk apapun juga banyak. Ya. Nah, itu sertifikat saya. Pengalaman saya itu. Apa perlu di share-share gitu? Jangan ah, malu ah, share-share ah. Jangan ah. Ntar di lama. Wah. Kaget saya aja deh. Enggak ya Uni ya. Kita sih ngomong bercanda aja. Udah sampai di mana nih kita nih? Diskusinya cuma ngobrol-ngobrol biasa kan. Itu baru ini aja kan. Mencari-cari pengalaman. Saya juga perlu nyari pengalaman juga nih dari kakak-kakak semua nih, dari Kadea, dari Vira. Ya Fir ya, gue seneng sama Vira tuh. No, orangnya cekatan deh. Udah orangnya menang-menang wae sih, bingung sayanya. Ya. Oh, nggak luas gitu. Harus boleh kita diam, tapi kita energik. Ya. Energi kita harus kita keluarkan. Oh ya Kak, begini Kak.
Oh, begini, begini, bla 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 bla. Nah, itu saya suka. Ya. Tapi kalau guru orangnya diam, repot. Satu lagi sertifikat saya jurnalisnya nggak ada. Jurnalisnya, kan itu belum ada, ketinggalan, lepas. Jurnalis. Tahu nggak jurnalis? Apa tuh nyala jurnalis? Wartawan. Nah, di situ ada kursus jurnalis pramuka. Itu saya juga dibikin kelompok. Kelompok saya yang paling bagus, ya, wawancaranya, tapi videonya nggak bisa dibuka sama teman-teman. Kan bingung sayanya. Wawancara. Kalau nggak saya ngomong sama yang lain, orang-orang nggak ada yang bisa ngomong. Ya, Kak, saya mau ngomong, Kak, boleh. Tapi orangnya siapa, Kak? Ya entah saya cariin, tenang aja. Di mall tuh. Beli belanjanya berapa, habis anggarannya berapa. Kan begitu. Nanya-nanya anggaran rumah tangga katanya. Ayo, gimana? Sampai di mana nih? Ini udah hampir jam 11 kurang 8 menit. Bu Ketua, bagaimana Bu Ketua? Jadi kata Pak Azanil sekitar 5 menit lagi nanti kita kembali lagi ke ruang diskusi utama, Kak. Oh, siap, 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 siap. Ya, laporan ya sama Pak Bos ya. Laporan sama Pak Bos. Ya, bagus ya. Saya suka. Oh, minum ya. Nggak bagi-bagi minumnya ya. Saya nggak ada minum nih, bingung sayanya. Curang ya. Saya nggak ada kasih minum ya. Memang kalau minum mendik-mendik ya. Nggak boleh di kamera gitu. Boleh Kak, kalau mau minum, boleh Kak. Enggak, maksudnya, oh si Dea mindik-mindik itu ke minum gitu. Kan saya bingung jadinya, ngapain dia gitu. Orang Jambi emang orangnya bagus nih, luwes nih orangnya nih. Pira, Pira. Pir, kamu anak berapa saudara, Pir? 2 Kak. 2. Kamu anak pertama? Ya Kak. Oh, yang kedua adik kamu ya? Iya. Masih kelas berapa? SMP Kak, kelas 3. Oh, SMP, kelas 3. Kaget lagi nih. Nah, kalau Uni dia berapa saudara? 2 juga, Kak. Hah? 2 juga? 2 apa 3? Ngitung tuh. Ngitung tuh. Berapa? Ya kita kan biar akrab gitu, kekeluargaan. Ayo. 2 juga atau 3? 2. 2. Kamu anak keberapa? Pertama berarti? Enggak, anak kedua. Anak kedua? Katanya 2. Oh, anak pertama meninggal? Enggak. 2 bersaudara jadi punya kakak 1, Kak. Oh, 2 bersaudara. Berarti kamu bontot ya? Iya. Belum tentu bontot sih. Nanti taunya ibunya tiba-tiba tatonya kamu punya adik lagi deh. Bingung sayanya. 3 saudara gitu. Oh, berarti kamu punya abang. Ya. Bagus. Ya udah, ntar deh salam aja mama kamu. Biar sehat-sehat aja. Jaga mama kamu. Baik Kakak, terima kasih sudah tadi berada di ruangan diskusi kita di masing-masing kelompok dengan ananda kita, adik-adik kita, para mahasiswa yang berbagi hasil diskusi, hasil makalah dan penugasannya dengan kita bersama. Dan
mudah-mudahan semua diskusi tadi berjalan dengan baik. Ya. Saya sempat melihat beberapa ruangan, kemudian mudah-mudahan dari apa yang kakak-kakak diskusikan bisa menambah pengalaman dan wawasan bagi ananda kita mahasiswa semuanya. Nah, khusus dari ananda di Bung Hatta, ada rekamannya ada ya, masing-masing ya, di laptopnya masing-masing ya. Ada, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi ini menjadi tagihan nanti ya, harus di store. Tapi nanti di WhatsApp grup salah satu saja yang lebih lengkap tolong ditulis dulu. Walaupun nanti perorangan harus mensubmitnya, meletakkan di folder masing-masing dan mengirimkan linknya di classroom kita, di Google Classroom kita. Jadi nanti masing-masing tagihan masing-masing di Google Classroom, tapi nanti di WA tolong siapa yang agak lengkap salah satu saja nanti melaporkan linknya setelah disimpan di folder masing-masing. Jadi saya tunggu siang ini ya, yang khusus untuk yang per kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai 10 ya. Saya akan lihat nanti di mana kelompoknya yang berjalan dengan baik dan kelompoknya mungkin ada gangguan atau apa. Baik, kakak dan adik-adik semuanya, para mahasiswa, kakak, para dosen, dan juga para pembina yang hadir pada kesempatan ini. Dari jadwal waktu kita, jam 12 waktu Indonesia bagian Barat, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi pertama ini ya. Ya, mungkin agak panjang juga istirahat kita ya. Kalau ada hal yang mungkin akan didiskusikan atau ditanyakan, kita buka dulu kesempatan beberapa saat ya sebelum kita break. Kalau untuk Indonesia Tengah sekarang sudah jam 12 ini. Kalau Barat masih jam 11. Indonesia Tengah termasuk Malaysia udah jam 12. Jadi memang rentangannya kita bikin sampai sebegitu supaya mengantisipasi kakak-kakak kita, teman-teman kita yang mungkin berada di Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur. Untuk Indonesia Timur sekarang malah sudah jam 1 ini. Ya, Tengah udah jam 12, termasuk Malaysia jam 12. Karena selisih waktu Malaysia dengan Indonesia 1 jam juga. Mungkin sebelum kita break, ada hal yang mungkin ingin ditanyakan, baik dari mahasiswa maupun dari kakak-kakak semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Silakan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya malah yang bertanya nih. Ada Kak, Sama... boleh Kak. Bisa bertanya ke email. Oke, silakan Kak Susianti dari... Tadi saya sudah bertanya. Iya, Tadi saya silakan sudah Kak. bertanya di grup Kak, cuman belum puas jawabannya gitu. Iya. Dari adik-adik kita, mungkin saya bisa minta saran Kakak bagaimana caranya. Di sekolah saya itu siswanya banyak dan peminat kepramukaan ini juga banyak gitu. Tapi Iya. dukungan orang tuanya yang kurang gitu. Karena setiap saya ikut banyak yang mengadu ke saya kalau orang tuanya tidak diberi izin oleh orang tuanya, tapi mereka mau ikut gitu. Kadang mereka sering latihan itu sembunyi-sembunyi. Jadi kalau bahasanya orang tuanya nggak bakalan ada di rumah, dia nggak pulang pun terlambat tidak apa, maka dia akan hadir begitu. Iya. Jadi itu jadi dilema buat saya ketika ada sebuah kegiatan anaknya dipesertakan dan membutuhkan izin orang tua, itu tidak diizinkan. Jadi anak siswa itu banyak, tapi hanya sebagian kecil yang dapat izin mengikuti ekstrakurikuler untuk pramuka. Sedangkan kalau ada kegiatan seperti kegiatan hiking atau